lagunya lagi. Kita kan harus ibadah. Ayo dong Kak Tere, Kak Tere. Hah, itu dia. Ayo Kak Tere, kita udah mau mulai ibadah. Kamu dari mana aja? Bentar, tarik napas dulu. Yang dalam-dalam supaya enggak kos-kosan. Oke. Jadi tadi dari rumah, kerja terus mau sambil manggil teman-teman buat ibadah bareng. Oh, jadi Kak Tere terlambat karena bangunin teman-teman yang lain untuk ibadah bareng kita. Ya. Mantul Kak Tere. Yuk kita mulai ibadah sekarang. Siap kan? Siap. Oke. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi bersama guru-guru sekolah minggu HKBP Pulau Mas. Di minggu ini kita akan kembali beribadah, tapi memang tetap di rumah ya. Abang dan Kakak Tere akan pandu adik-adik dari sini. Adik-adik beribadah dari rumah. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Yang belum mandi, gak apa-apa, cuci muka aja biar gak ngantuk. Oke? Mantul. Kak Tere, kita mulai ibadah ini dengan angkat pujian yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Ku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Udah semangat kan? Udah melek matanya? Sekarang kita mau mulai ibadah ini lewat doa pembuka. Tapi untuk itu kita mau siapkan hati kita dulu dengan angkat satu pujian. Mari masuk. Pujian ini sekali lagi dengan lebih lembut. Mari masuk, mari masuk, suk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari adik-adik, kita satukan hati kita
beribadah, kita bersekutu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami mulai dari malam hingga pagi ini. Tuhan, terima kasih juga Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan sehingga kami bisa melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Hari ini Tuhan kami buka lewat ibadah sekolah minggu. Tuhan yang mau sertai ibadah kami supaya menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu. Tuhan mau juga sertai orang-orang di sekitar kami, baik orang tua dan juga teman-teman kami, supaya mereka juga dalam keadaan sehat dan juga bisa beraktivitas sama seperti kami. Tuhan mau cukupkan juga semuanya lewat makanan dan minuman. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, biar dosa-dosa kami tidak menghambat berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau angkat pujian kepada Tuhan, lebih semangat lagi. Abang undang adik-adik bangkit berdiri, karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Yuk, kata. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Hari ini boleh duduk kembali. Sebentar lagi kita mau review firman. Sudah duduk? Oke. Abang mau nanya, yang minggu lalu ikut ibadah online siapa aja? Tunjuk tangan. Oke, banyak. Walaupun enggak di jam 7, tapi nggak apa-apa, yang penting ibadah online ya. Minggu lalu yang ibadah online yang bawa cerita siapa? Benar, Kalikai. Kalikai itu dari GSM kelas berapa ya? Iya, para yang kelas prateka udah kelas saya bang, kelas saya. Udah pinter ya sekarang ya, prateka dan TK. Nah, di cerita Kalikai minggu lalu, Kalikai bawa tema anak terang. Sebenarnya mirip dengan cerita minggu lalunya yang Bang Dosner bawa, cuma ditambahkan saja. Jadi gimana sih jadi anak-anak terang? Benar, jadi anak terang tuh nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, harus rajin, nggak boleh malas. Siapa yang seminggu lalu sudah berusaha menjadi anak-anak terang? Bagus, terusin. Karena jadi anak-anak terang bukan hanya minggu lalu, bukan hanya waktu temanya anak terang, tapi seterusnya. Seterusnya harus jadi anak terang, nggak boleh kalah sama gelap. Ingat, anak gelap itu
tidak disuka oleh Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, abang yakin dan percaya semuanya akan terus jadi anak terang. Saat ini dunia sedang berduka, begitu juga bangsa kita Indonesia. Melalui doa dan pujian dari adik-adik sekolah minggu HKBP Pulomas, kiranya Tuhan berbelas kasih memulihkan bangsa kita Indonesia, sehingga Indonesia penuh kemuliaannya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nah adik-adik, kita sudah dengerin review firman minggu lalu. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan minggu ini yang dibawakan oleh Karotua. Untuk itu kita mau siapkan hati kita lewat angkat satu pujian yang berjudul Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan
kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lampu. Terima kasih Bang Bernard. Shalom adik-adik, shalom papa mama, selamat hari Minggu, salam sehat, merdeka. Oh, saya sudah pakai nih baju merah putih. Ingat nggak? Besok kita mau merayakan apa? Iya, 17 Agustus. Biasanya kita banyak lomba ya, tapi kemungkinan besok nggak ada lomba. Tapi nggak apa-apa adik-adik, tetap semangat walaupun di rumah. Ya, nggak usah ada lomba-lomba, tetap di rumah supaya sehat, supaya aman. Ya, oke, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini. Engkau izinkan kami kembali beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di surga, terima kasih saat ini, kesempatan ini, Engkau izinkan kami mendengar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, arahkan seluruh keberadaan kami hanya kepada-Mu. Biarlah kami dapat mengerti firman Tuhan, dan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Layakkan juga hamba-Mu ini untuk dapat memberitakan kebenaran Tuhan melalui pembacaan Alkitab saat ini. Berfirmanlah ya Allah kepada kami semua yang siap untuk mendengar. Amin. Nah adik-adik, untuk pembacaan Alkitab minggu ini kita ambil dari mana Alkitabnya? Udah siap? Oke. Buka 1 Yohanes 1. Yohanes tuh adanya agak di belakang. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, terus ditambah 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta,
dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pernah nggak berbuat salah? Kalau kita berbuat salah, apa yang kita lakukan? Ngaku nggak kita berbuat salah? Pernah nggak bilang ke mama sama papanya, Ma, maaf ya, aku salah. Aku kemarin itu nggak belajar, jadi nilai ulangannya jelek. Siapa di sini kalau yang bersalah ngaku? Tunjuk tangan. Iya. Ketika kita mengakui kesalahan kita, ketika kita mengakui dosa kita, maka kita akan dimaafkan, kita akan diampuni. Ya, kita ulang ya, baca yang ayat 9 coba. Kita baca lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita ngaku, Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, seperti kita mengakui kesalahan kita ke mama atau ke papa, mereka akan maafkan kita. Kalau kita juga mengaku kepada Bapa di surga, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ada nih cerita di Alkitab yang mengisahkan tentang ayah yang mengampuni anaknya. Ada yang ingat nggak? Nanti kita buka Alkitab kita ya. Di Lukas, buka lagi Alkitabnya. Lukas 15. Dapat ayat 11. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, tuh adik-adik lihat ya, tuh bapak punya 2 anak laki-laki. Kita sebut aja namanya si sulung dan si bungsu, ya. Nah, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Tuh, lihat. Si bungsu dapat tuh sejumlah harta. Lalu apa yang dia lakukan kemudian? Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia berangkat, dia meninggalkan ayahnya. Dia pergi itu naik kuda, pergi ke tempat yang jauh. Apa yang dilakukan di sana? Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dia pesta-pesta, banyak makanan enak pun, ambil minuman juga banyak yang enak. Gak cuma itu, tuh semuanya bersenang-senang, menari-nari, menghabiskan uang yang banyak. Lalu apa yang terjadi? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Tuh, dia kantong uangnya sudah tidak ada. Teman-temannya pergi meninggalkannya, tinggal dia sendiri. Dia sudah miskin, nggak punya uang lagi. Lalu apa yang dia lakukan? Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lihat tuh, kotor amat dia. Pakaiannya udah compang-camping. Hidup sama babi-babi.
dia sudah jadi miskin. Dia menangis. Dan dia kelaparan. Dia pingin makan gak bisa. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dia sudah sangat lapar. Bahkan ampas babi pun dia nggak bisa makan. Nggak ada yang ngasih. Sehingga dia kelaparan, dia sedih. Dan tiba-tiba dia teringat. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Dia membayangkan orang tuanya, dia membayangkan abangnya, dia membayangkan keadaan mereka yang penuh dengan kelimpahan sebagaimana dia dulu. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Lalu dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Engkau. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dia berangan-angan seperti itu. Lalu apa yang dilakukan? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Iya, akhirnya si anak itu pulang ke rumah ayahnya. Saat dia jalan, ayahnya udah lihat juga. Ayahnya melihat. Ayahnya juga datang menghampiri dia. Lalu apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya marah nggak? Lihat anaknya sudah jadi miskin. Ayahnya nggak marah. Apa yang dilakukan ayahnya? Kita lihat ayat yang ke-20. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tuh, lihat tuh. Ayahnya memeluk anak. Dipeluk, dicium. Walaupun baju anaknya kotor dan bau. Ayahnya memaafkan anak. Ayahnya mengampuni anaknya. Kita juga begitu. Kita punya Bapak yang di surga. Kalau kita salah, kalau kita buat dosa, kita ngaku. Maka Bapak yang di surga akan mengampuni kita. Seperti Bapak si bungsu tadi. Dia mengampuni anaknya yang sudah berbuat salah. Terus, apakah kita harus terus-terusan berbuat dosa? Kan nanti diampuni sama Allah. Bukan begitu maksudnya. Kita lihat lagi Alkitab kita yang tadi. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan justru disengaja bikin salah. Jangan disengaja bikin dosa. Bukan itu maksudnya. Walaupun Allah kita, Bapa kita adalah Allah yang pengasih, Allah yang pengampun, tapi kita juga diingatkan bahwa kita jangan berbuat dosa. Tapi kalau kita jatuh ke dalam dosa, kalau kita berbuat kesalahan, Allah akan mengampuni kita. Karena Dia adalah Allah yang adil dan setia. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Firman yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang baik,
Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang penuh dengan pengampunan. Karena itu ajarilah kami untuk berani datang kepadamu, mengakui dosa kami ketika kami melakukan kesalahan. Dan biarlah Kau yakinkan kami bahwa Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Bapa yang di surga, pada saat ini juga kami mengucap syukur di bulan ini, di bulan Agustus ini, tepatnya esok, kami akan memperingati Hari Kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Engkau berikan bagi kami, bagi bangsa kami, bagi negara kami. Biarlah Tuhan, dengan penuh sukacita kami dapat menyambut Hari Kemerdekaan ini, walaupun tidak ada aktivitas yang akan kami lakukan dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini, tapi biarlah itu tidak mempengaruhi sukacita kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari presiden sampai yang tingkat terendah. Biarlah Tuhan yang pimpin mereka, kuasai mereka, agar dapat mengendalikan roda pemerintahan negara kami dengan baik, sehingga kemerdekaan yang sudah diperjuangkan menjadi milik kami, menjadi milik semua rakyat Indonesia. Bantu kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan rajin belajar dan giat bekerja. Bapa di surga, dalam tangan-Mu juga kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini sampai ke depannya. Semoga Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari kemungkinan terkena paparan virus corona. Berikan juga kepada kami kesabaran, ketenangan untuk tetap mau tinggal di dalam rumah hingga pandemi ini berlalu. Bapa di surga, dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu bekerja melalui kami, mengajar kami, menuntun kami, untuk tetap dapat mengembangkan talenta, wawasan, pengetahuan kami, walaupun kami melakukan proses pembelajaran di rumah. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, untuk tugas minggu ini, kalian menghafal ayat hafalan yang ada di 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 1. Untuk adik-adik yang kelas kecil, boleh cuma ayat 1a saja. Ya, jadi misalnya nih, cuma sampai sini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, itu kalau untuk anak kelas kecil sampai kelas 2. Nah, kalau kelas 3 ke atas penuh ayatnya, 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah, kalau sudah hafal, kalian bikin videonya nanti kirim ke sini. Ya, kirimkan videonya. Nanti kita akan tampilkan. Baik adik-adik, demikian tugas untuk minggu ini. Sekarang kita kembali lagi ke Bang Bernard. Silakan Bang Bernard. Kita udah sama-sama dengar firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Karutua. Kita mau respon firman Tuhan yuk. Yang selanjutnya kita akan tutup ibadah ini lewat doa. Yuk Kak Tere. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Mari adik-adik, kita tutup ibadah ini lewat doa. Semua tundukkan kepala, lipat tangan, tidak ada suara.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kembali Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah online ini di minggu ini dengan baik. Kami menutup semua rangkaiannya dari awal sampai mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan dengan kakak-kakak sekolah minggu HKBP Pulau Mas. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan juga mau melindungi kami, menjaga kami dan orang tua kami, supaya kami bisa terus sehat, supaya kami bisa terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk rezeki kami Tuhan, dan juga kegiatan kami seminggu ke depan. Biarlah Tuhan yang mau atur semua rencana kami, supaya rencana kami bisa berjalan dengan baik. Sebentar lagi kami mau menyelesaikan ibadah ini. Kami berdoa untuk dosa-dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Abang mau ingetin lagi, karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, jangan lupa kalau keluar rumah harus selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan juga jaga jarak. Kalau misalkan lebih bagusnya lagi, adik-adik konsumsi vitamin setiap hari. Oke? Katanya juga jangan lupa ya. Oke. So do I, the Lord love you. So do I, it's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came.